Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, adik-adikku, rekan-rekan, mahasiswa dan mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada pertemuan ketiga dan video ini harusnya saya upload di minggu yang lalu karena ada beberapa hal. Semoga nanti untuk yang pertemuan keempat bisa segera saya buat dan saya posting. Baik, kita akan berdiskusi tentang fikih dan adab terhadap orang yang sakit. Jadi kita yang sehat, bagaimana perlakuan kita terhadap saudara-saudara kita yang sedang atau yang mengalami atau yang sedang diuji oleh Allah dengan rasa sakit. Yang pertama kita akan membahas 5 hal. Yang pertama hukum kita menjenguk orang yang sakit, lalu menjenguk orang sakit yang non muslim. Yang ketiga adalah al-fadilah atau keutamaan. Yang keempat adab kita terhadap orang yang sakit. Yang kelima adalah doa, bisa dihafalkan untuk bahan kita hukum kita. Ada beberapa hal yang dilakukan terhadap orang yang sakit. Yang pertama kita disunahkan untuk menjenguk, untuk mendatangi. Wa idza marida fa'udhu. Jadi ketika ada saudara kita yang sakit, kita disunahkan, bahkan sunahnya sampai sunah muakkadah, untuk menjenguk dan memberikan semangat. Jadi kita kesana itu tujuannya adalah mengobarkan semangat, bukan malah mengobarkan pesimis. Jadi harus memberikan optimis. Agar apa? Agar optimis ini senantiasa memberikan nafas support untuk mendukung dia agar selalu husnudzon kepada Allah dengan memberikan kesembuhan yang segera. Jadi kita tidak lantas memberikan hal-hal yang membuat dia pesimis. Contohnya sering terjadi ini kalau seandainya ada orang yang sakit, yang sakitnya ini sudah terlihat parah ya, biasanya orang akan sebagian mengatakan demikian. Bahkan dulu pernah terjadi ketika saya sedang sakit, ada sebagian orang yang menjenguk itu mengatakan, wah ini Bu, kemarin tetangga saya ada yang sakit seperti ini dan selang seminggu dia nggak ada. Nah, ini termasuk memberikan nafas yang tidak semangat ya, sehingga orang yang sakit itu pesimis. Waduh, jangan-jangan saya akan ikut seperti tetangganya si ibu itu, gitu. Atau bahkan dokter yang memberikan justifikasi, memberikan satu ketentuan, misalnya, wah umurnya tidak akan lama lagi. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya ya memang tidak akan lama lagi, dia akan menghadap ilahi Rabbi. Karena apa? Karena sudah diberikan semangat, yang semangat ini adalah semangat untuk negatif, untuk pesimis. Yang ketiga adalah kita yang sehat kepada orang yang sakit, kita mendoakan. Lalu kita berzikir untuk si sakit. Yang terakhir adalah mendampingi dan menghiburnya. Ini juga penting. Jadi untuk mengalihkan fokusnya, biar tidak secara psikis dia terganggu, lalu dia optimis untuk kembali ingin dan berusaha untuk kembali sembuh. Nah, hukumnya para ulama mayoritas berpendapat bahwa hukum menjenguk atau iyadatul marid adalah sunnah muakkadah. Jadi An-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Jadi Rasulullah memerintahkan kita untuk melakukan 7 perkara. Al-hadis fihi, jadi potongan hadisnya panjang ya. Wa amarna an nattabi'al janaiz wa na'udal marid wa nufshis salam. Jadi kita diperintahkan untuk menyelesaikan urusan jenazah, wa na'udal marid, yaitu iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, ifsya'us salam atau wa nufsiyas salam, menyebarkan salam. Maka di Sahih Bukhari. Jadi
ini hadisnya sahih untuk senantiasa kita na'udal marid, itu i'yadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Fi hadisi fi riwayat Imam Muslim wa Abi Hurairah qala bahwa hakul muslimi 'alal muslimi sittun, ini hadis masyhur ya, di kitab Bulughul Maram ada. Ilamahunna ya Rasulullah qala idza lakitahu fasallim alaihi, ketika kita berjumpa dengan sesama muslim fasallim alaihi, kita memberikan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, ketika seseorang muslim mengundang atau memanggil kita untuk datang ke rumahnya, maka fa'ajibhu, kita senantiasa, kita hendaknya untuk mendatangi undangan itu. Wa idza stansahaka fansahhu, fansahlahu atau fansahhu di riwayat yang lain. Kalau ada saudara muslim kita meminta nasihat, fansahlahu atau fansahhu, maka berilah nasihat kepadanya. Wa idza atasha fahamidallaha fasammithu, jika dia bersin lalu memuji Allah alhamdulillah, maka ucapkanlah fasammithu yarhamukallah. Wa idza marida fa'udahu, ketika ada saudara kita yang sakit, maka jenguklah ia. Dan jika ada saudara kita yang meninggal, fattabi'hu, maka kita mengantarkan jenazahnya hingga ke liang lahat. Nah, di hak yang kelima ini ada wa idza marida fa'udahu, ini adalah perintah. Kalau kita pahami seperti halnya di kaidah fikih, al aslu fil amri lil wujub, tetapi di sini tidak sampai ke batas wajib, tetapi batasnya adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hukum, pendapat lain kalau tadi fardu sunnah muakkad. Qala Rasul, "Udu al-maridha wa aqimu al-jami'a wa fiku al-'ani." Jadi pendapatnya ini disandarkan kepada dalil amr. Nah, dalam kaidah fikih namanya al-aslu fil amri lil wujub, ya kan? Kalau kita memahami itu, maka dari hadis ini kita melihat bahwa kewajiban kita adalah untuk menjenguk orang yang sakit, lalu memberi makan orang yang lapar. Nah, ini adalah satu kewajiban. Lalu ada hukum yang lain adalah fardu kifayah. Nah, sebagian ulama al-Hambaliyah, al-Hanabilah, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa perintah pada dalil di atas merupakan perintah pengguguran kewajiban. Jadi ada 3 hukum. Cuman mayoritas bersepakat bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah, ini adalah mayoritas. Nah, sebagian melihat ini adalah fardu ain karena melihat kaidah fikih yang mengatakan bahwa al aslu fil amri lil wujub, lalu mengatakan di sebagian al-Hanabilah, Imam Ahmad bin Hambal, para pengikutnya juga Ibnu Taimiyah mengatakan itu adalah fardu kifayah. Nah, kalau seandainya itu adalah orang sakit, ada 3 hukum. Maka bagaimana hukum menjenguk orang yang non muslim, atau kafir ya? Ini karena kita nggak boleh ngomong kafir, ini bahaya katanya Indonesia. Tapi kita buat non muslim. Hukumnya bagaimana? Hukumnya mubah. Annahu sallallahu alaihi wasallam ada ghulaman yahudiyan yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa da'ahu ila islam fa aslama al-ghulam. Jadi ini sebagai dakwah. Kalau kita melihat riwayat ini adalah Rasulullah menjenguk anak kecil seorang Yahudi yang mana dia membantu Nabi, dan Nabi mendoakan anak itu untuk agar masuk ke Islam. Fa'aslamal ghulam, maka karena doa Rasulullah itu makbul ya, mustajab, maka anak itu masuk Islam. Dalam riwayat yang lain, Nabi juga pernah menjenguk pamannya Abu Thalib saat beliau akan meninggal dan mendoakannya agar masuk Islam. Dan ini belum sampai Abu Thalib masuk Islam, beliau sudah diambil oleh Allah. Nah, di sinilah salah satu kalau kita melihat bahwa ada mubah hukumnya. Jadi kalau Rasulullah mencontohkan, tidak ada terorisme dan lain sebagainya. Justru kalau ada orang yang non muslim yang menyakiti Rasulullah, bahkan di riwayat yang lain, atau anak kecil yang mana ini adalah proses dakwah kepada mereka, maka ini diperbolehkan. Nah, hukumnya mubah. Nah, al-fadilah, keutamaan kita kalau seandainya kita menjenguk
An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla yaqulu yawmal qiyamah ya ibn Adam maridtu falam ta'udni. Qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya, jadi nanti di hari kiamat itu menurut riwayat ini adalah di apa itu namanya kitab Al-Adabul Mufrad di Akhrajahul Bukhari dan riwayat Muslim juga Ibnu Hibban. Dikatakan bahwa nanti di hari kiamat Allah itu berdiri lalu berkata kepada Bani Adam, ya Bani Adam, wahai anak Adam, maritu falam ta'udni, aku sakit tapi kalian tidak menjengukku. Lalu Bani Adam mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai ya Allah ya Tuhanku, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau maha kuasa atas alam semesta. Qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'uduhu. Lalu Allah mengatakan, ini adalah hadis qudsi ya tadi. Engkau tahu bahwa hambaku si fulan sakit dan engkau tidak menjenguknya. Ya kan? Sedangkan engkau tahu jika engkau menjenguknya, engkau akan dapati aku bersamanya. Qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'uduhu. Sedangkan engkau tahu ama alimta annaka la'utahu lawajadtani 'indah, maka kamu akan mendapatiku bersama orang-orang yang sakit karena dia sabar, berarti Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka ini adalah fadilahnya. Kalau kita ingin mendapatkan fadilah menemui Allah yang mana mereka bersama Allah membersamai orang-orang yang sabar, maka kita hendaknya menjenguk orang-orang yang sakit. Siapapun itu, saudara kita, tetangga dekat, tetangga jauh, keluarga, ini juga fadilah. Maka tapi kita diusahakan untuk orang-orang di sekitar kita terlebih dahulu. Jadi mengutamakan orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah ibaratnya duduk bersama Allah, dekat dengan Allah. Yang kedua adalah malaikat akan memintakan ampunan bagi kita. Sami'tu Rasulullah, qala Ali bin Abi Thalib, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma min muslim ya'udu musliman ghadwah." Jadi barang siapa yang seorang muslim yang mendatangi muslim yang sakit untuk menjenguknya, ia berjalan di atas kebun surga hingga ia duduk. Illa sallallahu alaihi ya'udu alfa malikin hatta yamshiya wa in 'adahu 'ashya. Jadi apabila ia duduk, rahmat Allah akan menyelimutinya sampai apa? Bila waktu pagi hari 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga sore hari. Illa shalla alaihi sab'una alfa malakin. Jadi kalau yang tadi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Jadi apa itu namanya? Ada berapa? Ketika dia jenguk di pagi hari, 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga sore hari. Wa in adahu 'asya. Jadi kalau dia menjenguknya pagi hari, maka malaikat akan bersalawat kepadanya hingga sore hari. Ada berapa tadi? Sab'una alfa malikin. Ada 70.000 malaikat. Itu kan malik ini, malak itu malaikat. Hatta yumsiya, sampai sore hari. Wa in adahu ashiyatan, ketika dia menjenguknya di sore hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit di sore hari, maka ada 70.000 malaikat yang bersolawat, yang mendoakan kita sampai di pagi hari. Berarti ada 12 jam ya, ada 12 jam waktu yang mana 70.000 malaikat ini memintakan ampun kepada kita ketika kita menjenguk orang yang sakit. Nah, ada rawahu Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Menurut Syekh Al-Albani, ini hadis sahih, rawahu Muslim. Nah, lalu fadilahnya selanjutnya adalah sebab turunnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. An Umar Ibn al-Hakam Ibn Rafi al-Ansari qala sami'tu Jabir Ibn Abdullah qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man 'ada maridan
Barang siapa yang menjenguk orang sakit, khala fir rahmah, jadi akan diselimuti rahmat. Hatta idza qa'ada istaqarra fiha, selama ia duduk dan berada di dalamnya. Selama kita duduk mendampingi kawan kita yang sakit, selama kita duduk mendampingi saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang sedang terbaring, maka selama itu pula kita dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka berlama-lamalah. Biasanya ada yang mendampingi sip-sipan ya di jadwal. Kalau biasanya di mahasiswa itu dulu ketika saya kuliah juga kita mendampingi kawan yang sakit di jadwal, dijaga-jaga. Ketika saya dulu kuliah di Malaysia itu, ketika ada teman yang sakit ketika itu, ada kasusnya adalah dia operasi appendix. Maka ada kita jadwal setiap hari ada 6, jadi 2 orang pagi hari, 2 orang sip siang sampai sore, lalu 2 orang lagi sore sampai menjelang malam, menjelang pagi. Nah, jadi itu adalah salah satu, selama kita mendampingi dan menemani saudara kita, maka selama itulah rahmat dan ampunan Allah menaungi kita. Ini luar biasa ya, luar biasa kita memberikan semangat kepada saudara kita yang sedang mengalami sakit. Selanjutnya kebahagiaan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita. Jadi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza 'ada al-muslim akhahu aw zarahu qala Allah 'azza wa jalla tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta fil jannati manzilan. Wah, luar biasa ini. Atau dalam yang lain, wa fi riwayatin man 'ada maridan aw zarahu akhan lahu fillahi nadahu munadin an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Wah, ini kalau kita mendengarkan tabawwa'ta minal jannati manzilan, itu kita kalau menjenguk saudara kita yang sakit, itu seolah-olah mendapatkan rumah, tempat tinggal di mana di surga. Siapa yang mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, nah ini betul-betul niatnya ikhlas lillahi ta'ala, bukan mengharapkan yang lain, maka akan ada suara yang memanggil ketika itu juga. Jadi siapa ini adalah malaikat yang mendoakan, cipta wa taba mamsyak. Jadi semoga Anda senantiasa baik, semoga perjalanan Anda diberkahi oleh Allah dan mendapatkan surga sebagai tempat tinggal kita, atau kita mendapatkan tempat tinggal di surga. Rawahu Ahmad, Bukhari, dan Ibnu Majah. Nah, ini luar biasa sekali fadilah-fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara atau kita yang menjenguk kawan-kawan kita, saudara yang sakit. Jadi ya, jika ada orang yang sakit, itu sebenarnya banyak hal ya yang kita dapat ambil faidah. Yang pertama, sang penderita sakit bisa mendapatkan maghfirah, apa itu namanya, takfirud dzunub. Jadi dosanya diampuni, dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia mendapatkan pahala dari kesabarannya. Karena dia senantiasa bersabar, maka dia mendapatkan pahala dari kesabarannya. Lalu orang yang menjenguknya mendapatkan banyak sekali kemuliaan. Seperti hal ini yang terakhir, haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Asim an Abi Kilabah an Abi al-Ash'athi as-San'ani an Abi Asma qala man 'ada akhahu kana fi khurfatil jannah. Barang siapa yang mengunjungi saudaranya, maka dia seolah-olah berada di kebun kurma surga. Masya Allah. Qultu li Abi Kilabah ma khurfatul jannah qala janaha qultu. Jadi seolah-olah orang yang menjenguk orang yang sakit, saudara kita yang sakit, itu seperti halnya kita berada di taman surga, di kebun kurma, yang mana kebun kurma ini di surga. Ini luar biasa sekali ini pahala yang atau kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, etikanya, adabnya adalah hendaknya melakukan etika standar saat berkunjung ke rumah orang. Seperti apa? Jadi ada etika standar ya, untuk pintu atau mencet bel kalau memang rumahnya agak besar, mengucapkan salam, memberikan ucapan yang baik-baik, lalu datangnya pun di waktu yang tepat. Jangan datang di tengah malam di atas jam 9, atau jangan datang ketika waktu istirahat siang hari misalnya. Ketika di rumah sakit maka harus tahu jam besuk yang diperbolehkan dari pihak rumah sakit. Maka juga
harus tahu waktu-waktunya. Yang ketiga mendekat, jadi duduk di dekat orang yang sakit, lalu menyentuhnya, meletakkan tangan kepada di dahinya atau lain segala macam, yang mana itu adalah sesuai norma dan etika di tempatnya. Maka ini adalah adabnya. Selanjutnya waktunya jangan lama-lama mengunjungi itu, kecuali kalau memang berjaga. Tapi kalau berkunjung jangan terlalu lama. Karena apa? Agar tidak mengganggu saudara kita yang sakit beserta keluarganya. Lalu jangan terlalu banyak bertanya, cukup dengarkan. Kalau bisa misalnya ingin tahu lebih banyak kepada kerabatnya, kepada saudaranya, yang mana bisa dimintai penjelasan. Lalu mendoakan. Nah, dengan mendoakan inilah sakit mendapatkan suntikan semangat ya, memberikan harapan kesembuhan. Seperti tadi, motivasi kesabaran. Jangan malah memberikan rasa pesimis. Lalu jangan berbicara tentang orang lain. Jangan berbicara selain tentang hal-hal yang berkenaan dengan si sakit ya. Ngobrolin macam-macam, kecuali kalau itu menghibur, ngobrolin si A, ngobrolin macam-macam. Nah ini akan melukai atau bisa jadi membuat si sakit tidak merasa dihargai. Seperti itu. Nah doa, ini ada doanya ya, masih ada dua lagi. Ini nanti dihafalkan semuanya, mungkin sebagian sudah hafal. Doa untuk orang yang sakit, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfihi atau wasfihi dalam riwayat yang lain, wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma sama-sama rabban nasi adhibil ba'sa wasfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Jadi kebiasaan Rasulullah adalah apabila datang mendoakan. Jadi hilangkanlah sakitnya. Ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabban nas, Tuhan seluruh manusia, hilangkanlah adhibil ba'sa, hilangkanlah sakitnya. Sembuhkanlah wasfihi dan sembuhkanlah. Dan engkaulah maha penyembuh. La shifaa illa shifauka. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan yang datangnya dari engkau. Shifaan la yughadiru saqaman. Kesembuhan yang mana tidak meninggalkan kesakitan atau meninggalkan penyakit apapun. Jadi ini adalah doanya. Atau as'alullah al-azim Rabbal arshil azim an yu'afiyaka wa yusfiyak. Jadi atau ini juga bisa. Atau di riwayat yang lain, tulisan lain, la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Di sini kita mendengarkan teman-teman yang sakit, kita mendoakan la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, saudaraku, semoga sakitnya bisa menjadi penggugur dan penghapus dosa-dosa sampean atau dosa-dosa Anda. Insyaallah. Jadi itu adalah doanya. 1, 2, 3 nanti dihafal untuk bahan di praktikum. Terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di diskusi ilmu.ulm.id. Untuk absen ada 2, absen di info KHS, juga absen di kolom komentar. Jadi tuliskan namanya di kolom komentar. Nanti akan saya rekap karena absennya sebenarnya ada 2 ya, absen di info KHS dan absen di ilmu. Jadi nanti yang di kolom komentar ini akan saya rekap untuk absen di ilmu. Terima kasih. Jumpa kembali di pertemuan yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.